Reliabilitas instrumen penelitian adalah tingkat konsistensi dan kestabilan hasil pengukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen tersebut dapat diandalkan untuk memberikan hasil yang sama jika dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama. Beberapa ahli seperti Arikonto dan Munali mendefinisikan reliabilitas sebagai kestabilan hasil pengukuran dari waktu ke waktu atau konsistensi hasil. Pengujian reliabilitas seperti menggunakan Crunchbase Alpha bertujuan untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya. Dengan nilai koefisien lebih dari 0,6 umumnya dianggap reliable. Kemudian masuk ke materi yang selanjutnya yaitu tujuan uji reliabilitas. Jadi tujuan utama uji reliabilitas yaitu untuk memastikan bahwa instrumen penelitian seperti kuesioner atau tes memiliki konsistensi dan stabilitas. Dengan kata lain, instrumen tersebut akan memberikan hasil yang sama atau serupa jika digunakan kembali pada subjek yang sama di waktu yang berbeda. Kemudian ada beberapa tujuan-tujuan spesifik uji reliabilitas. Yang pertama, mengukur konsistensi internal untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan dalam satu instrumen mengukur konstruk yang sama secara konsisten. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengukur stabilitas pengukuran untuk melihat seberapa stabil hasil pengukuran dari suatu instrumen jika diterapkan berulang kali. Yang ketiga, meningkatkan kualitas data. Data yang dikumpulkan menggunakan instrumen yang reliable cenderung lebih akurat dan dapat dipercaya sehingga mengurangi kesalahan pengukuran. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu untuk mendukung kredibilitas penelitian. Instrumen yang reliable adalah salah satu prasyarat untuk penelitian yang valid. Selanjutnya adalah langkah uji reliabilitas. Apa saja sih langkah-langkah uji reliabilitas itu? Yaitu menggunakan penentuan metode seperti Alpha-Crunchbase, persiapan data dengan memasukkannya ke perangkat lunak statistik seperti SPSS, terus juga melakukan analisis dengan memilih menu yang sesuai, serta menginterpretasikan nilai koefisien reliabilitas yang dihasilkan. Terus juga instrumen yang dianggap reliable jika nilai Alpha-Crunchbase atau sejenisnya berada di atas ambang batas yang ditentukan. Misalnya lebih besar dari 0,7 atau 0,9. Itu juga menunjukkan konsisten yang pengukuran. Metode uji reliabilitas. Metode uji reliabilitas terbagi menjadi 3 metode. Di antaranya, 1. Pendekatan tes retest dilakukan dengan menggunakan soal tes yang sama sebanyak 2 kali dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, pendekatan bentuk paralel membutuhkan 2 tes yang kedudukannya saling paralel atau setara. Yang ketiga, pendekatan konsistensi internal dilakukan dengan hanya memberikan tes sebanyak sekali saja. Karena hanya menggunakan tes sekali saja, maka hanya dibutuhkan 1 dalam pendekatan tipe ini. Aku ngejelasin tentang contoh soal dan jawabannya. Di sini aku udah ada soal 10 uji coba dari 10 responden. Terus kita bakal uji reliabilitas instrumen penelitiannya, apakah ini valid atau enggak. Terus di sini ada tabel yang di dalamnya itu udah ada butir-butir dan 10 jawaban responden. Di sini ini ada sigma Y, ada sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Ini kalau untuk sigma Y itu penjumlahan dari baris Y itu kita jumlahin semua. Sigma X juga penjumlahan dari garis X dijumlahin semua. Untuk sigma X kuadrat itu penjumlahan dari pengkuadratan setiap butirnya. Itu tetap juga dari garis Y sama garis X itu dijumlahin semuanya. Terus setelah ketemu dengan total tersebut, kita lanjut ke jawaban selanjutnya, step selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke jawaban soalnya ya. Di sini itu udah ada jawabannya. Kita harus cari dulu nih varian tiap butirnya. Kita gunain sigma X sama sigma X kuadrat. Di situ kayak contohnya butir 1. Kita gunain sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratin per n-nya itu jumlah responden per n lagi jumlah respondennya. Kita masukin sigma X kuadratnya itu adalah 109 dikurang 31 dari sigma X dikuadratin per 10 per 10-nya lagi jumlah responden. Nanti ketemu hasilnya 1,29, kita hitung semua sampai ke butir 10. Nah, setelah itu kalau udah ketemu semua varian tiap butirnya itu kita totalin. Nah, kita totalin itu buat nanti kita cari menghitung reliabilitasnya. Setelah itu udah selesai, kita hitung dulu untuk varian totalnya. Cara hitung varian total itu kita gunain dari sisi Y-nya, sigma Y kuadrat dan sigma Y. Caranya sama kayak yang tadi, cuman kalau yang ini kita cuma cukup sekali hitung aja. Jadi si sigma Y kuadrat ini penjumlahan dari yang di tabel tadi tuh. Yang sigma Y kuadratnya kita totalin semua, ketemulah hasilnya 9664 dikurang dengan totalan dari si sigma Y-nya aja, tapi dikuadratin. Terus per 10-nya lagi, ketemulah hasilnya 17,76. Nah, setelah itu kita hitung reliabilitasnya. Kita hitung reliabilitasnya dengan rumus si Cronbach's-nya itu R sama dengan K per K-1 buka kurung 1 dikurang sigma dari varian butir per sigma dari varian total. Nah, ketemulah hasilnya itu 0,09. Nah, jadi hasilnya kan udah ketemu tuh kalau reliabilitasnya itu 0,09. Maka dinyatakan bahwa instrumen itu mempunyai reliabilitas yang rendah. Nah,
Artinya, butir-butir soal ini tuh belum konsisten. Jadi, kita harus menguji ulang, menghapus, atau memperbaiki butir yang nilainya rendah itu. Lalu, melakukan uji coba ulang. Nah, kalau misalkan kita nggak ngelakuin uji coba ulang, kan itu hasilnya nggak valid. Kalau hasilnya belum valid, kita nggak bisa untuk melanjutin penelitian. Jadi, sebelum melanjutin penelitian, kita harus ngebuat hasil-hasil ini harus valid dulu semuanya. Baru kita melanjutin penelitian tersebut. Untuk kesimpulannya, rehabilitas instrumen penelitian adalah tingkatkan konsisten dalam keadaan suatu instrumen dalam mengukur suatu. Instrumen yang rehabilitas akan menghasilkan yang relatif sama meskipun digunakan pada waktu atau kondisi yang berbeda. Untuk rehabilitas dapat melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, tes menggunakan instrumen yang sama pada 2 kali pada objek yang sama dengan dalam waktu tertentu. Untuk yang kedua, paralel form menggunakan 2 instrumen yang paralel atau setaranya lalu hasilnya dibandingkan. Untuk yang ketiga, internalnya konsisten mengukur konsisten adalah butir dalam satu instrumen misalnya dengan teknik belah 2, yaitu spermagon, luret, alpha cornfed, KR20, KR21, dan metode Clifford. Koefisien rehabilitas menunjukkan seberapa kuat keteradaan instrumen. Semakin tingginya nilainya, semakin rehabilitas instrumen tersebut. Dalam praktikum penelitian, rehabilitas biasanya diuji menggunakan batu sequence teknik seperti SPSS yang dapat menghitung koefisien rehabilitas secara otomatis.